Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, kita memasuki segmen Beranda Islami untuk hari ini ya, 26 Februari 2026. Dimana di sore hari ini seperti biasa kita sudah bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG dengan tema puasa bicara. Wah, ini gimana nih ya puasa bicara Pak Ustadz? Apa kita nggak boleh bicara sama sekali? Atau mungkin ada perbedaan sama menjaga lisan? Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Pak Fuad ya di sore hari ini untuk mengawali perjumpaan kita. Silakan nih Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Momo, mitra sekalian, ya memang tema ini bisa ditebak arahnya kemana. Karena selama ini kan mungkin puasa itu ya maknanya lebih ke puasa fisik. Iya, betul. Nah, saya mengambil tema ini berangkat dari peristiwa viral yang sekarang menghiasi dunia online kita. Gara-gara ngomong ya. Iya, betul. Cukup saya saja yang WNI yang disampaikan oleh seorang warga Indonesia di Inggris kalau nggak salah ya, betul, merupakan alumni LPDP, akhirnya nyeret-nyeret suaminya. Iya, kena kemana-mana. Nah, itu kan sebenarnya fenomena bahwa orang ketika bicara itu perlu hati-hati karena dampaknya luar biasa. Betul, betul. Hari ini saya pikir lebih dahsyat lagi Mbak, karena ngomong itu bisa diwakili lewat tulisan tangan kita, komen kita, atau video kita yang kita upload. Mungkin ngomongnya sekali, tapi diputarnya berkali-kali. Ternyata efeknya luar biasa. Betul. Atau juga pertarungan antara Keynet ya dengan warga Asia Tenggara. Ini juga seru kemarin tuh. Gara-gara kata-kata yang disampaikan oleh warga Korea. Iya, mereka. Nah, itu juga panjang itu kemarin. Nah, dan mungkin kasus-kasus lain, Mbak Momo, ya. Tentu kita tidak bisa kemudian menghakimi seseorang yang kemudian sudah minta maaf, kemudian salah ngomong dan seterusnya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita memang harus selektif. Nah, karena ini Ramadan, maka kita bikin tema puasa bicara. Nah, sebenarnya apakah ada itu puasa bicara? Ya, yang jelas memang kita kembali ke ibadah puasa dulu, bahwa dengan puasa ini kan sebenarnya kita diajari oleh Rasulullah ya, dengan contoh dari beliau untuk mengendalikan hawa nafsu serta mengendalikan setan yang menipu dan menjebak kita. Jadi boleh kita katakan pada waktu kita puasa kita sebenarnya sedang membelenggu setan. Iya. Bahkan dalam hadis itu dibuka pintu surga. Jadi kalau kita lagi puasa itu kita sedang membuka pintu surga, Mbak. Dan sebaliknya menutup pintu neraka. Nah, dalam puasa ini kita belajar menahan setan supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita, Mbak. Nah, karena salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh kita itu adalah makan dan minum. Nah, itu kan sebenarnya secara simbolis kita tutup pintu-pintu itu pada waktu siang hari kan. Kita tidak makan, tidak minum selama hampir ya mungkin tergantung daerahnya. Kalau kita di sini sekitar 14 jam. Jadi secara tidak langsung kita melemahkan setan, kemudian membuat setan itu tidak berdaya. Jadi sekali lagi, puasa itu adalah latihan mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, dalam dunia tarikat, puasa itu adalah upaya mengendalikan diri secara lahiriah dan batiniah, Mbak. Nah, secara lahiriah kita mengendalikan diri dengan memuasakan seluruh panca indera kita, Mbak Momo. Kalau dalam bahasa orang Kejawen, kebatinan itu ada istilah semedi. Iya kan? Dalam semedi itu orang harus menutup 7 pintu masuk setan. Nah, 7 pintu itu adalah 7 lubang dalam diri kita, Mbak. Ada mata, telinga, mulut, hidung, itu kan ada 2 lubangnya.
ya kan? Mata 2, nah, berarti kan 4, tambah telinga 2 juga 6, tambah mulut 1, 7. Iya. Nah, dengan cara itu Mbak, kita ini sedang diajak masuk ke alam kesucian. Jadi ketika kita puasa kan selain makan minum ya, yang kita tahan dalam beberapa waktu, kita juga menahan telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak boleh, mata, penglihatan, mulut, termasuk pembicaraan ini yang sedang kita diskusikan, kemudian hidung. Nah, kita ulangi lagi, secara lahiriah puasa yang pertama tadi, yang menutup kita, mulut kita. Nah, jadi secara lahiriah Mbak, sebenarnya puasa yang pertama dalam tarekat itu adalah puasa menutup mulut kita agar tidak banyak bicara. Itulah yang dimaksud dengan puasa bicara. Nah, puasa bicara di sini bukan saja kita harus meninggalkan pembicaraan yang kotor, Mbak, yang dilarang, yang berdosa. Seperti misalnya menggunjing orang lain ya. Sebagaimana sabda Nabi, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i. Tidak dihitung mukmin orang yang suka melaknat orang lain. Nah, ini termasuk orang yang tidak puasa bicara itu adalah melaknat orang lain, suka menyakiti hati orang lain, atau berkata kotor. Nah, ini patut kita perhatikan dalam ibadah puasa kita ini. Nah, itu kalau pas puasa, Mbak, kita disuruh meninggalkan pembicaraan yang kotor. Yang kotor itu bisa melaknat, bisa membenci, mengumpat dan seterusnya. Menghina termasuk, wah ini di medsos kita ini kayaknya juga nggak puasa ini. Nah, sebenarnya ketika kita tidak puasa pun, Mbak, itu kita juga harus meninggalkan. Nah, ya kan? Iya, betul. Jadi jangan karena puasa kita baru sadar, oh ini harus kita tinggalkan. Enggak, justru sedang tidak puasa pun di luar Ramadan, kita juga harus meninggalkan itu. Nah, jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan puasa bicara adalah meninggalkan pembicaraan yang kotor tadi, yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa ya. Tetapi yang dimaksud dengan puasa bicara juga, kita meninggalkan selain pembicaraan yang memang dilarang, Mbak, baik ketika kita puasa Ramadan maupun tidak, kita juga perluas, Mbak, puasa terhadap apa saja selain kata-kata yang kotor yang jelas-jelas memang dilarang. Yaitu kita perluas, apalagi dengan medsos kita hari ini. Yaitu dengan tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Jadi, di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jangan sampai bicara, apalagi yang kotor ya, yang tidak berguna pun sebaiknya ditinggalkan. Itu. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri mukmin yang sejati adalah, atau Islam yang sejati, orang Islam yang sejati itu adalah menghindarkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan manfaat di dalam konteks hadis ini? Manfaat yang di sini itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjauhkan, itu sebaiknya dihindari. Jadi jangan sampai perkataan-perkataan kita itu tidak membawa kita dekat dengan Allah. Contohnya, ya intinya perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, kita di dalam puasa ini disuruh menghentikan perkataan-perkataan tersebut. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita harus mengalihkan, Mbak. Jadi sebaiknya kita ganti obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat dengan memperbanyak zikir. Kalaupun mau bicara, ngobrol itu yang
betul-betul bermanfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya contoh-contoh yang gampang lah, ngobrol itu sebaiknya tidak menggunjing orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kemudian juga ketika kita banyak ngobrol selama puasa ini, kita ganti dengan berzikir kepada Allah. Begitu Mbak pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi Mitra Lovers ya tentang tema di sore hari ini yaitu puasa bicara. Nah buat Mitra Lovers yang mungkin penasaran nih, ingin bertanya lebih lanjut tentang tema kita di sore hari ini, silakan melalui WhatsApp kami di 0813 2615 1049 atau di line telepon 621 621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini dengan tema puasa bicara. Tadi di awal juga Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai tentang sedikit ya tentang puasa bicara ini. Nah kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya lebih lanjut. Silakan Pak Ustadz. Baik Mbak Momo, mitra sekalian, saya tambahkan contoh puasa bicara dalam Al-Quran, di mana puasa bicara ini sebenarnya intinya kita disuruh mengurangi suara dari mulut kita. Karena kalau banyak bicara itu biasanya kita tidak mampu mendengarkan suara hati nurani kita. Itu kira-kira poinnya. Nah, dalam Al-Quran kita bisa baca dalam surat Maryam. Wah, ini kita tahu nih. Kalau versi Kristen itu Bunda Maria. Iya. Kalau kita namanya Siti Maryam. Kalau orang Jawa mengatakan Siti. Nah, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Artinya, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Ini sebenarnya jawaban. Jadi ayat ini itu merupakan jawaban yang diisyaratkan Al-Quran yang perlu disampaikan oleh Siti Maryam. Karena ceritanya waktu itu dalam sejarah ya, Siti Maryam itu pernah puasa bicara ketika Maryam itu hilang dari kampung halamannya dan kembali setelah sekian lama dengan seorang bayi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang bertanya dengan kata-kata tadi. Nah kemudian Siti Maryam ini diperintahkan oleh Allah untuk puasa bicara. Ia disuruh untuk tidak menanggapi tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Maryam hanya menjawab, Inni nadzartu lirrahmani sauman fakana ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam berjanji kepada Allah untuk puasa bicara. Jadi puasa bicara itu ternyata ada contohnya, Mbak. Yaitu dalam kisah Siti Maryam ketika memang Siti Maryam itu kan dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami. Betul. Nah, sehingga kemudian menimbulkan kesalahpahaman dan mereka bertanya. Nah, karena Maryam ini puasa bicara, mitra sekalian, maka Maryam ini kemudian bisa mendengar suara bayi dalam kandungannya. Saat itu juga, jadi ketika Maryam membawa anak kecil, bayi itulah yang menjawab hujatan orang-orang di sekitarnya itu. Bayi itu menjawab, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari akan dibangkitkan hidup kembali. Dari ayat-ayat ini kita bisa tambahkan, Mbak, saya mengutip dari seorang ulama namanya Haidar Amuli. Jadi intinya kata beliau, kalau kita terlalu banyak bicara, kita takkan mampu mendengarkan isyarat gaib yang datang kepada kita. Jadi ya mungkin kita tidak sampai isyarat gaib ya,
Tapi kata hati itu Kata perlu dilatih dengan cara mengurangi banyak bicara, apalagi pembicaraan yang kotor atau pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ya tentu kalau bicara yang baik ya tetap boleh. Ngisi pengajian masa nanti nggak ngomong. Iya. Nah kalau saya hari ini nggak bicara gimana tuh? Nah itu jadi beda konteksnya ya. Nah jadi kita kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan komen, kebanyakan posting hari ini ya, kita itu kadang-kadang kurang bisa mendengar kata-kata hati nurani kita. Jadi suara mulut kita yang hari ini diwakili oleh gadget kita itu terlalu riuh, sehingga isyarat-isyarat dari alam gaib atau alam ruhani itu tidak terdengar oleh batin kita. Kita terlalu banyak mendengarkan suara kita sendiri atau suara-suara netizen hari ini barangkali ya. Jadi sekali lagi mitra sekalian, puasa bicara itu diajarkan dalam Al-Quran khusus kepada orang-orang soleh. Nah, salah satunya ini Siti Maryam yang tidak hanya menjalankan syariat saja, tetapi juga memperindah syariatnya dengan usaha yang lebih lanjut, yaitu dengan puasa yang lebih dalam, bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Ini yang disebut dengan puasa tarikat. Nah, puasa tarikat ini bukan berarti meninggalkan puasa syariat, Mbak. Puasa syariat itu artinya ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dari imsak atau dari subuh sampai maghrib. Tapi kita tambah, yaitu puasa yang menyempurnakan puasa syariat itu agar lebih bagus. Nah, salah satunya dengan puasa bicara. Ketika kita berpuasa, ya, jadi setelah kita meninggalkan kata-kata kotor, menyinggung perasaan orang, kita juga meninggalkan kata-kata yang biasa-biasa, yang tidak bermanfaat, yang ngobrol ngalor ngidul nggak jelas misalnya gitu. Supaya pembicaraan kita ini tidak mengambil jatah zikir kita yang harusnya banyak kita lakukan di bulan puasa. Nah, ini menurut saya luar biasa. Kalaupun mungkin kita tidak baca Quran, sedang berhalangan, kita banyak zikir. Tapi kalau bisa ya selain zikir dalam pengertian seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, kita juga baca Quran. Jadi baca Quran itu sebenarnya bisa menggantikan pembicaraan yang tidak bermanfaat di bulan puasa ini. Nah, itulah Mbak yang barangkali bisa menjadi landasan kita. Kita juga bisa menambah lagi selain Siti Maryam. Jadi di dalam Al-Quran juga, di surat Maryam juga Mbak, ada tokoh namanya Nabi Zakaria. Jadi ceritanya dalam surat Maryam itu, Nabi Zakaria itu diberitahu oleh Allah akan memiliki seorang anak yang bernama Yahya, Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ketika diberitahu itu dia sangat bahagia, karena memang dalam usianya yang sangat tua, ia belum dikaruniai seorang putra sekalipun oleh Allah. Kemudian Zakaria sering berdoa. Doanya ada di surat Maryam ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Tuhan menjawab kemudian, hei Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi setelah Siti Maryam, kita kenal tadi ada nabi namanya Nabi Zakaria yang juga diberi semacam semacam anugerah, bisikan akan diberi anak, karena Nabi Zakaria itu banyak berdoa, Mbak. Padahal ya hampir nggak percaya Nabi Zakaria itu, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah orang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Kemudian Tuhan menjawab, demikianlah hal itu adalah mudah bagiku Allah,
dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Jadi ceritanya Nabi Zakaria kemudian penasaran dan ia minta kepada Allah, apa tandanya ya Allah? Tuhan menjawab, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Nah, ini surat Maryam juga, Mbak. Jadi Nabi Zakaria itu dipuasakan oleh Allah tidak ngomong, tidak bisa ngomong selama 3 malam. Nah, itu contoh puasa bicara yang kedua. Jadi sekali lagi, ini cerita-cerita ini dalam Al-Quran itu mengandung pesan kepada kita, Mbak. Kita juga bisa melakukan puasa bicara. Jadi Nabi Zakaria itu diperintahkan Allah untuk mensyukuri nikmat yang diterimanya dengan cara puasa bicara. Nah, ini juga nasihat kepada ya barangkali keluarga, pasangan yang mungkin sedang mengandung untuk belajar puasa bicara. Karena nanti kalau banyak ngomong nanti ngefek ke anaknya. Oh iya. Nah, intinya kita disuruh sedikit bicara. Jadi kalau istri kita mengandung, kita yang laki-laki termasuk juga puasa bicara, maka Allah akan memberikan kepada kita seorang anak seperti Yahya tadi. Yahya itu adalah nabi yang cerdas, arif, berhati lembut, suci, bertakwa kepada Allah, dan sangat berkhidmat kepada orang tuanya. Jadi salah satu ritual bagi pasangan suami istri, terutama untuk suaminya ya, ketika istrinya mengandung itu, jangan banyak bicara. Ini adalah contoh dari Nabi Zakaria. Artinya ya ini menurut saya bisa menjadi tamsil buat kita, perumpamaan, itulah pahala ganjaran kepada orang yang puasa bicara. Demikian Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, nah Mitra Lovers nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Kebetulan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti dulu kita kembali dulu untuk program Sabar dari Radio Mitra FM sejenak. Kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami. Kali ini kita sapa dulu untuk pendengar yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp online kami. Yang pertama dari Mas Irawan. Assalamualaikum Mitra. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, misalnya saya sendiri, saya orangnya memang ngomong yang perlu-perlu aja. Saya ngerasa nggak perlu ngomong ya saya nggak ngomong gitu. Tapi orang jadi bilang saya ini pendiam. Ini gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, jawaban saya lanjutkan. Ya artinya gini ya, memang kita kalau berdasarkan apa yang tadi kita sampaikan, pada akhirnya orang yang baik itu memang lebih banyak bisa menahan lisannya. Untuk hal-hal yang tidak perlu kita sebaiknya memang tidak. Apalagi kalau untuk hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, kadang-kadang di dunia maya kita ini kan karena saking gampangnya orang komentar ya, kita kemudian akhirnya asal ngomong, tidak ada dasarnya. Tidak dasarnya, mungkin terjebak kepada menyebar berita bohong dan seterusnya. Jadi menurut saya bagus itu, Mas Irawan tadi. Mas Irawan di Cilegon. Tetapi kalau Anda punya anak masih kecil, lagi belajar ngomong, nah Anda pendiam, ya? Nah itu nggak boleh. Nanti anak Anda jadi ngomongnya telat. Nah harus banyak ngomong untuk menstimuli anaknya. Iya. Atau Anda, mohon maaf ya, kita nggak tahu ini. Kalau Anda misalnya sudah punya istri ya, menanggapi istri masa diem. Oke, baik. Kan kalau istri cerita kita harus Oh, kayak gitu. Ya ada konteksnya kan. Ada feedback gitu. Jadi menurut saya mungkin kata perlu itu perlu dikasih di garis bawahi ya. Ini perlu itu maksudnya apa? Masa kita nggak mau bertanya dulu, senangnya ditanya, ya kan? Kan ada orang begitu. Ya mungkin dirubah lah. Kita juga boleh bertanya kabar. Jangan senangnya ditanya terus, kita nggak pernah bertanya. Nah, itu berarti pasif ya. Jangan pasif gitu. Itu termasuk perlu kalau kita bertanya duluan, apalagi kepada orang tua misalnya. Kita nyapa duluan misalnya dan seterusnya. Jadi kata perlu itu jangan kalau kita ditanya saja baru jawab, baru ngomong ya. Mungkin ya kan kadang-kadang kita hidup di lingkungan sosial yang mungkin perlu ada kata tanda kalau ketemu orang kita bertanya
ya salam, jangan senangnya disalami. Kita juga harus mengucapkan salam. Iya, Pak Ustadz. Ya, seperti itulah menurut saya. Tapi kalau ngomong yang tidak jelas ngalor ngidul, ya sebaiknya memang bagus kalau Anda pendiam untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mengingatkan kita kepada Allah, malah menjauhkan diri kita kepada Allah. Yang dimaksud di sini ngobrol yang tidak jelas. Tapi kalau ditanya orang, ya jawab. Kan gitu ya. Atau kita bertanya duluan. Ya. Atau tadi keperluan-keperluan untuk mendidik anak kita ngomong, ya, membiasakan ngomong dan seterusnya. Ngomong yang baik tentu saja, ya kita harus banyak ngomong. Yeah. Kalau kita guru ya ngomong di kelas, masa nggak ngomong. Nah, kalau guru pendiam nggak ngomong gimana itu siswanya? Yeah. Jadi tergantung konteks dan kegunaannya. Jadi jawaban saya, ya memang itu tidak harus dirubah. Orang pendiam tidak harus kemudian jadi orang yang banyak ngomong. Ya, itu ada kelebihannya. Karena saya pikir Mas Irawan barangkali juga sering mendengar, selain apa yang tadi sudah kita sampaikan, kita juga sering mendengar bahwa ada hadis yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, berarti Mas Irawan sedang mengamalkan hadis ini. Begitu, Mbak. Nah, Mas Irawan, itu tadi jawaban dari Pak Ustadz ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Ari yang di Kedung Banteng nih, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apa hikmah menahan lisan atau puasa bicara dari hal negatif terhadap kesehatan hati? Terima kasih sebelumnya. Ya, hati yang sehat itu kan hati yang masih berfungsi. Tadi kan sudah kita jelaskan ya, hatinya jadi semakin jernih ketika kita tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak riuh, rendah dengan banyak percakapan yang tidak bermanfaat. Jadi hati kita akan semakin jernih, semakin peka gitu. Kalau kita bersalah ya kita kayak gampang ngerasa gitu, oh ini salah ini, nah saya harus begini. Tapi kalau orang hatinya sudah tertutup, ya itu berarti hatinya kan nggak sehat kan. Nah, barangkali salah satu faktornya karena dia banyak ngomong atau banyak mendengarkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi insya Allah dengan mengurangi bicara, kita akan memfungsikan hati kita, pikiran kita lebih jernih, sehingga hati kita lebih berfungsi, terutama hati nurani. Begitu Pak. Jawaban saya semoga bermanfaat. Baik, untuk Mas Ari tadi jawaban dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ian, kebetulan bergabung. Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih tentang pengertian syubhat. Apalagi kalau misalnya kita bekerja di tempat yang secara umum sebenarnya itu dianggap orang kurang baik, tapi saya tidak melakukan hal-hal yang tidak pada umumnya. Itu gimana ya Pak Ustadz tentang syubhat sendiri? Ya, syubhat itu intinya sesuatu yang belum jelas. Ini halal apa haram itu ya. Mungkin karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, atau kita tidak tahu informasi ini kira-kira halal apa tidak, atau sesuatu yang meragukan. Nah, itu namanya syubhat. Cuma sekarang kayaknya kata syubhat itu jadi melebar, termasuk ketika ada mungkin ceramah yang kita tidak sepakat, dan itu kita mengatakan ceramahnya keliru. Nah, itu biasanya sekarang disebut kita ulas syubhat, atau mungkin bahasa kita pembicaraan yang dianggap keliru. Itu sekarang jadi dianggap syubhat. Jadi sekali lagi ya intinya sih kalau saya memang alangkah lebih bagus jika kita meninggalkan hal-hal yang masih meragukan. Baik. Tetapi kalau untuk hal-hal yang ya secara zahir itu kan, misalnya gini, sesuatu yang tidak jelas, ya, ragu-ragu misalnya, tadi saya sholatnya 2 apa 3 ya, nah sehingga kemudian kalau kita ragu-ragu lagi rakaat ke-4 kita ragu-ragu, tadi ini 3 apa 4 ya, nah karena ragu-ragu kita mengambil yang 3. Karena 4 belum jelas, 3 sudah jelas. Nah, kalau yang dimaksud syubhat itu ketidakjelasan ya. Kalau kemudian kita sudah wudu,
kita yakin sudah wudu, tapi kemudian kita ragu ini sudah batal apa belum? Nah, berarti belum. Karena batalnya belum jelas kan. Belum yakin. Sementara wudunya sudah yakin. Sudah yakin. Oke. Nah, tapi kalau kita sudah batal, terus kita ragu, sudah wudu apa belum? Oh, berarti belum. Nah, berarti yang diambil yang ini tadi. Iya, yang sudah jelas. Oke, baik. Kalau yang antara 3 dan 4, yang diambil yang 3. Karena 4-nya belum jelas kan. Itu jadi meluas penggunaan kata syubhat itu. Nah, bagi Mas Ian ini, kalau Anda seperti itu, kita meninggalkan hal-hal yang mungkin pada umumnya dilakukan banyak orang, ya kita tinggalkan. Alangkah lebih bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya dia cari nafkahnya dari situ, gimana dong Pak Ustaz? Misalnya. Tadi kan dia bilang dia bekerja di tempat yang orang nganggapnya itu nggak bagus gitu loh. Tapi dia tidak melakukan hal yang orang-orang pikirkan gitu. Sementara dia tempatnya misalnya bank misalnya gitu ya. Bisa jadi mungkin. Ya, kalau itu beda. Jadi kalau perbankan itu kan memang tetap ada perbedaan pendapat. Ya, Anda mungkin tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan korupsi karena kan ada sistem kan. Ya harus kita akui sistem perbankan kita kan memang ya ada unsur ribanya. Cuman kemudian yang menjadi perbedaan pendapat itu bahwa riba itu haram itu iya. Tapi apakah bunga bank itu riba? Itu jadi perbedaan pendapat. Jadi kalau Anda memang bekerja di seperti itu ya ambil pendapat yang membolehkan. Begitu. Dan saya salut kalau Anda kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tetapi memang barangkali tempat kerjaan Anda masih dianggap abu-abu atau ada yang pro, ada yang kontra. Makanya muncul dia nanya. Kalau Anda bisa meninggalkan lebih bagus, tapi kalau tidak ya sementara begitu. Cari pendapat yang membolehkan. Begitu. Sambil berniat ini adalah mungkin darurat suatu saat ketika kita sudah punya pilihan yang lebih ya intinya tidak dianggap syubhat. Ya silakan, nggak apa-apa. Anda bisa meninggalkan. Tapi kalau memang belum ada pilihan dan sementara itu memang ada pendapat yang membolehkan, ya nggak masalah. Itu jawaban saya. Jadi tidak elok kemudian kalau ada teman kita kerja di bank, karena bank itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, jadi haral. Kemudian dosa itu tinggalkan. Setelah tinggalkan dia belum dapat yang baru. Itu kan kasihan. Itu menurut saya kok tidak bijaksana. Baik. Begitu barangkali yang terbaik. Baik. Nah, terima kasih Mas Ian untuk atensinya ya. Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Ustadz. Kita jeda sejenak dulu Mitra Lovers untuk commercial break. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami. Nah, mungkin akan lebih dijelaskan lagi ya oleh Pak Ustadz ya untuk mengakhiri juga nih untuk menutup perjumpaan kita di tema sore hari ini nih Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Ya, sebagai penguat kesimpulan kita barangkali saya ulang kembali bahwa puasa bicara itu memang masuk kategori puasa tarikat. Puasa yang lebih dalam dari sekedar puasa syariat. Dengan puasa bicara, batin kita menjadi lebih tajam untuk mendengarkan isyarat gaib. Mendengarkan hati nurani kita. Ketika kita terlalu banyak bicara, kita menjadi tuli, menjadi bebal. Nah, sebagai tambahan, kisah motivasi dalam peristiwa Isra Mi'raj, diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, beliau di perjalanan itu melihat ada seorang yang mengguntingi lidahnya berulang-ulang. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan, itulah tukang-tukang ceramah. Wah, ini sindiran buat saya ini. Yang suka memberi nasihat kepada orang banyak, tetapi ia tidak mempraktikkan apa yang dia nasihatkan. Ini sebuah peringatan. Bahkan mereka yang bicaranya baik, seperti pengajian kan baik, ceramah itu kan baik, itu bisa masuk potensi ini. Apalagi kita yang ngobrol yang gak karuan, yang menyakiti, yang bikin berita bohong macam-macam. Ini bagi saya menjadi sebuah pengingat yang keras agar pembicaraan yang keluar dari mulut kita itu hanya yang baik-baik saja. Demikian, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz untuk penjelasan tentang puasa bicara di sore hari ini ya Mitra Lovers. Dan pastinya untuk Mitra Lovers yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang Beranda Islami yang episode sebelumnya, kalian bisa mengunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Di situ semuanya ada pembahasan tentang Beranda Islami sebelumnya. Untuk hari ini segmen Beranda Islami pamit dulu. Terima kasih untuk atensinya. Tetap bersama Radio Mitra FM Purwokerto.